Jawa ini kan termasuk yang cukup mapan energinya. Tapi kalau Cirata sama Jatiluhur kering dalam waktu 5 sampai 7 bulan, maka airnya akan turun 50%. Airnya. Dan berpotensi blackout 4 bulan. Sehingga gantian kita nanti. Masyarakat benar-benar dilayani ya. Dilayani, Karena memang betul. Jadi pajaknya tinggi tapi udah semuanya ditanggung pelayanan publik ya. Betul. Termasuk kesehatan, pendidikan. Saya adalah pemilik asuransi atau psikologi swasta. Oke. Ternyata yang paling bagus itu BPJS-nya mereka. Kalau swasta, saya bayar dulu reimburse. Kalau Anda dari BPJS, layanannya. Karena langsung dibayar, rumah sakitnya gitu. Berarti kebalikan sini-sini dong. Oh gitu ya? Ya, makanya waktu tahun berapa? Tahun 2007 ya, 2008. Wah ini kalau, waktu itu kan 2007 BPJS kan, waktu zamannya Pak Ical ya, sebagai menteri ya. Wah saya bilang, ini kalau dikelola dengan baik, ini hebat ini. Karena the big money, dan dia akan membuat masyarakat akan nyaman dan aman dalam hal kesehatan. Nah, saya kira mungkin ini berproses barangkali ya. Karena saya lihat waktu di Jerman itu sendiri, orang lebih senang menerima psikolog asuransi pemerintah, bukan swasta. Berarti swasta itu malah terbaik di sana. Ya, terbaik. Termasuk pendidikan ya? Zero, nggak ada bayaran gitu. Kecuali TK bayar. TK malah bayar. Karena pilihan. TK bayar pun tergantung dari penghasilan. Misalnya Mas Andri nih lebih kaya dari saya. Saya student ini, saya bayar 24 euro, Mas Andri 300 euro. Jadi orang kaya itu ditekan, yang miskin itu dinaikin begitu. Sehingga timbullah satu leveling mereka tuh hanya 4 perbedaan gaji saja, Mas. Yang tertinggi sama itu 4 level saja. Kalau kita kan dari ada jauh banget ya. UMR atau di UMR sampai yang angkanya ratusan juta itu ya. Terlalu jauh ini ya. Terlalu jauh ya. Iya. Ini proses saya kira ya. Kembali ke cuaca yang super El Nino. Kira-kira selain padi apa ini yang kira-kira harus jadi catatan? Rawan ya. Rawan padi ini berarti kebutuhan pangan. Padi berarti kita tadi saya bilang sebaiknya pangan kita stok. Stok karena jangan ekspor dulu lah ya. Karena berpotensi dia berkurang hingga sampai 400.000 saja. Kita kan 2 juta aman itu. Nah, nanti berpotensi kalau ada kekeringan 5 sampai 7 bulan bisa kita hanya punya 400.000 karena gagal tanam, gagal panen. Nah, karena puso. Yang kedua energi. Nah, terutama nih, contoh nih saya bicara soal Jawa aja, khususnya Jawa Barat lah. Jawa ini kan termasuk yang cukup mapan energinya. Tapi kalau Cirata sama Jatiluhur kering dalam waktu 5 sampai 7 bulan, maka airnya akan turun 50%. Airnya. Dan berpotensi blackout 4 bulan. Sehingga gantian kita nanti. Sama Sumatera? Sama Jawa saja. Oh iya, maksudnya Jawa saja kan tidak terhubung kan sebenarnya kan. Kan tidak terhubung kita terhubungnya Jawa Bali, Sumatera sendiri. Jadi berpotensi itu. Jadi kalau misalnya kita tidak hati-hati dalam mengelola airnya tadi, dan kita tahu juga, waduk kita itu kan hanya 35% yang mempunyai early warning system untuk peringatan kekeringan. Nah, itu menurut saya itu rentan itu. Itu datanya dari Bappenas dan World Bank tahun 2025 loh. Ada akhirnya berpotensi kita kering di waduk sehingga PLTA kita akan menjadi berpotensi berkurang airnya sehingga listriknya berkurang. Nah, itu yang saya kira perlu. Dan yang penting lagi adalah ya berarti kan fosil kita harus digas lagi, digenjot lagi, batu bara, betul. Polusi lagi nanti. Dan saat itu pas saat orang panas, ya pasang AC lagi kan. Jadi akan bertambah bebannya kepada PLTU kita. Jadi manajemennya memang kan, yang betul tadi Mas Andri mengatakan, kok kita kejadian tahun 2023, kemudian tahun sebelumnya gitu. Memang kita mesti punya manajemen sendiri nih dalam menghadapi El Nino La Nina ini. Karena kejadiannya jadi sering, tadi 5 sampai 7 tahun, intervalnya pendek itu. Makin pendek. Dan mesti ada suatu ya kalau bilang satgas sih satgas dulu. Kalau seharusnya badan, kan ini sudah rutin soalnya kan. Badan yang menangani soal ini. Libatkanlah para praktisi, para pakar, akademisi, dan juga para industri. Kita sama-sama, karena biaya yang kita keluarkan untuk ini besar sekali. Bukan biaya karena kita makan, tapi biaya yang kita menghadapi bencana lingkungan ini gitu. Ini besar sekali. Nah, mitigasi harus kita lakukan dari sekarang melalui perencanaan yang lebih konstruktif ya.
Dan jangka panjang ya pastinya ya Mas ya. Betul. Kayaknya belakangan ini kayak kalau dilihat ya kalau ada kejadian baru gitu kan. Artinya jangka pendek aja ini sebenarnya nih. Iya, reaktif terhadap hal-hal yang dekat-dekat aja gitu. Bisa sedikit komentar ya tentang 100 triliun yang guna rehabilitasi senyar itu. 70% tuh untuk pembangunan loh, bukan untuk mitigasi. Kalau di negara maju seperti Jepang dan Jerman, 40% untuk biaya, 48% untuk biaya mitigasi. Jadi kita cenderung untuk mengobatin, tidak untuk persiapan ke depan gitu. Nah, saya kira mungkin mesti digeser nih sebagian dananya untuk mitigasi. Bagaimana supaya nanti kejadian ini kita bisa mengurangi potensi dampaknya. Tidak hanya senang, oke, ada yang rusak nih, jembatan kita perbaiki, rumah kita bangun gitu kan. Mungkin kejadian lagi kita bangun lagi. Ongkosnya terlalu besar menurut saya gitu. Banyak proyek tapi kan. Ya, betul juga. Iya. Tapi serius loh, kalau memang kejadian nanti ada ancaman yang tadi soal waduk. Betul. Itu kalau tidak diantisipasi bisa jadi ada pemadaman bergilir lagi nanti di Jawa Bali. Betul. Jawa Bali ini kan sebenarnya sudah melebihi ya. Tapi kalau kita lihat saat ini persentase PLTA-nya itu cukup tinggi kita. Cukup tinggi sebagai penyalur energi gitu. Karena yang paling besar untuk PLTU itu banyak kan di wilayah Kalimantan ya. Nah, kalau kita banyak air. Ya. Karena Kalimantan tempatnya batu bara, betul ya? Batu bara, betul. Jadi disupport di sana. Kalau di sini air ya? Air. Karena pada kejadian tahun 2008, kita fokus di Jawa ini cukup banyak PLTU-nya. Tapi pada saat itu terjadi gelombang tinggi beberapa lama. Sehingga batu bara kita terlambat datang. Blackout juga. Sorry, 4 tahunnya itu blackout juga itu. Maka kita ya sudah berarti ada kebijakan PLTA-nya harus perbanyak begitu. Saya kira ini manajemen energi saya kira ini harus kita perhatikan ini. Jadi ternyata kompleks sekali memang. Jadi selain Selat Hormuz belum selesai, ini fosil. Ini kan kita kemarin cukup tenang karena listrik aman gitu. Tapi ternyata kalau ini dampaknya bisa ke listrik loh. Kalau BBM dan listrik kena bareng-bareng, gimana itu Pak? Itu mobil EV juga nggak jalan itu. Semua nggak jalan ya. Ada gini, Hormuz ini kan dampaknya kan global dan regional, sehingga kita berdampak pada bahan bakar. Nah, ini kan tahun yang kita berusaha menghindari kejadian 97. Nah, pada saat utang kita banyak, pada saat kemudian kita harga bahan bakar itu naik, maka pangan harus aman. Kalau pangan tidak aman, maka isunya sama. Isu semua orang sama. Dan itu menimbulkan suatu potensi chaos. Nah, jadi makanya pemerintah benar-benar dia, seperti saran saya tadi, ya tahan dulu impornya, ekspornya dulu. Kita dulu penuhi. Sehingga masyarakat masih bisa menjangkau harga beras yang relatif aman. Jangan sampai malah 20-20 ribu nanti beras itu. Itu menurut saya akan menimbulkan isu yang sama. Saya kira teorinya begitu memang. Sama buruknya dengan krisis BBM. Kalau betul, krisis sama. pangan tidak ditangani. Sama. Jadi karena mungkin kalau kasus-kasus yang sifatnya kriminal ataupun corruption itu mungkin bisa diatasi ya. Tapi kalau krisis pangan, energi itu sama air satu lagi. Itu isunya sama, wah repot. Jakarta juga potensi juga masalah air ini. Kenapa? Karena kita itu kan semua nyedot. Betul. Nyedot. Nah, masih akan turun airnya itu. Sehingga akan ada amblesan. Yang kedua apa? Yang kedua kita nggak ada lagi air itu. Jakarta ini kan kalau nggak salah sekitar 60% itu kan dari air tanah, bukan dari air PDAM gitu. Nah, ini PR juga nih. Sehingga nanti gubernur akan banyak dananya untuk ini, untuk penyediaan air melalui tangki-tangki. Menurut saya sih agak-agak tradisional gitu ya. Ya kan? Ya, kalau di luar negeri kan tidak boleh menggali air loh. Nggak boleh. Cuma air itu disalurkan dari gletser itu ternyata itu. Jadi makanya kalau musim panas tuh airnya dingin itu. Karena gletsernya mencair, dingin dapat sampai kita itu. Makanya kita minum air dari keran itu adalah seperti air es gitu kan. Saya kira ini ada persoalan yang belum selesai gitu ya. Iya. Betul. Emang nggak selesai ini. Saya ke Praha. Dia bilang tentu, dia berbahasa Inggris ya, tentu air di keran adalah air yang sehat diminum. Dia yang bangganya begitu. Saya kira Praha tidak sebesar kita ya. Tapi ya mereka benar-benar infrastruktur itu perhatikan. Ini luar biasa nih Mas Army.
pembahasan kita nih. Tapi yang jadi catatan adalah bahwa memang kondisi cuaca saat ini tuh patut untuk menjadi perhatian yang serius. Betul. Ya, oleh pemerintah juga terutama karena memang akan saling berkaitan. Baik itu soal ketahanan pangan, termasuk juga ketahanan energi. Betul. Dan harapannya kita supaya tidak terjadi seperti apa yang terjadi pada tahun 97, 98 yang akhirnya menjadi krisis politik. Ya, itu kan berbahaya lah, chaos gitu terjadi. Dan terima kasih Mas Army atas kehadirannya. Sama-sama Mas Andri. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan insight buat kita semua. Oke Sobat Sindo, kita ketemu lagi di To The Point saja berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.